telah melewati tantangan. Inilah komitmen kita bersama. Ayo Bapak Ibu, kami percaya dan yakin, insya Allah dengan komitmen bersama tekad majukan literasi Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu sudah siap menaiki kapal aksara GML tahun 2021. Are you ready? Yes, I'm ready. Siap ya Bapak Ibu? Dengan jargon yang semangat Bapak Ibu, GML Indonesia, guru motivator majukan literasi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kami sungguh banyak belajar 2 hari ini kepada Bapak Ibu. Antusiasnya, kemudian waktu yang mungkin boleh jadi Bapak Ibu meninggalkan banyak tanggung jawab pada hari ini. Namun dengan kebersamaan ini, kami meyakini Bapak Ibu, dengan waktu yang Bapak Ibu siapkan hari ini sudah menjadi awal daripada kita baru mulai. Sekali lagi Bapak Ibu, GML Indonesia tahun 2021 baru memulai dan siap menjelajah samudra Nusantara bahkan dunia Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum kita menaiki kapal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dengan niat sama-sama tadi Bapak Ibu, kita jadikan sekolah kita sekolah literasi nasional. Dan semoga apapun tantangan di lapangan nanti, tantangan di lautan nanti, kita bisa menjalani dengan kekuatan, dengan doa, dan kebersamaan Bapak Ibu semua. Berdoa. Baik, sambil menunggu, mungkin sekitar 13.15 lah ya, kita akan mulai. Kita bisa foto bersama dulu. Takutnya nanti kalau foto bersama terakhir, nanti banyak yang mental nih gara-gara sinyal. Ya, bisa dibuka semuanya, Nak. Videonya, kameranya. Iya, senyum yang manis. Tangannya bisa seperti ini. Ini adalah tanda literasi. Iya. Ya. Satu, mana ini? Yang lain, mana tangannya yang lain? Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar nanti ke room 2. Oke, misisnya ke room 2 ya. Di room 2, coba, ini ada berapa orang? Ada Dian, Cinta, Raisa, dan Salsa, Davi. Oke, tangannya seperti ini, Nak. 1, Raisa. Oke, 1, 2. Yang lain yang baru open? Oke, salam literasi. Buka semuanya, buka. Oke. Tangannya mana tangannya? Tangannya mana? Iya. Nah ya, kita ke room 3. Di sini, oh ada Ibu Sri Nuriana. Baik.
Oke, kita di sini ada 69 orang ya. Sekarang ada 70, hampir 95% ya yang hadir di sini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan akan bertambah ya, lebih dari 100 orang lah untuk ikut ya. Karena hanya menulis puisi satu saja atau pantun satu saja. Nah, ya masa nggak bisa ya. Jadi kita akan berpartisipasi. Oke. Ada. Baik, siap Pak Bagio? Bisa kita mulai Pak Bagio? Coba saya buka unmute. Ya, bisa. Silakan. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Robbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung, Bapak Subagio SPD, dan yang saya cintai, siswa dan siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Agung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesehatan, dapat berkumpul secara virtual dalam rangka sosialisasi wisata literasi siswa pada hari Sabtu 11 September 2021. Ada beberapa agenda pada hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung, yang ketiga yaitu sosialisasi pelaksanaan wisata literasi siswa, tanya jawab dan penutup. Oh iya, di sini maaf ada beberapa wali kelas yang bergabung. Ya, selamat datang. Bu Imelda. Ya, terima kasih para wali kelas yang sudah ingin mendampingi para siswa-siswinya. Mudah-mudahan nanti apabila mereka bertanya tentang yang tidak jelas atau apa bisa membantunya. Oke, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya pengarahan Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung kepada Bapak Subagio SPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Jelas Pak, suaranya terdengar. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Padanya lah kita bisa bernapas saat ini. Kepadanya lah kita bisa bergerak, beraktivitas, bahkan berkumpul dalam virtual acara wisata literasi ini. Maka dengan itu patut kita syukuri yang setinggi-tingginya. Dengan ucapan, dengan tindakan, dan selalu bersyukur dan bersyukur. Insya Allah nikmat akan bertambah daripadanya. Amin. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Allah,
ke junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir yaumil kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya, dan kepada keluarganya lah mereka tercurah dan tersampaikan salam dan selawat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan khususnya adalah di sini mbokek, emaknya, bundanya, ataupun istilahnya indungnya daripada literasi yang terhormat Ibu Kurniati Saitami SS. Yang saya hormati kepada seluruh, di sana ada Bapak ataupun Ibu Wali kelas yang turut andil dan mensukseskan acara sosialisasi ini Bu ya. Oke, sosialisasi wisata literasi. Dan yang saya hormati pula kepada Ibu Guru yang mungkin ada yang ikut berperan partisipasi dalam acara ini, yang mana sebuah suatu kebaikan, suatu keunggulan. Karena kita hidup ini disarankan untuk berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Kepada anak-anakku semua yang berbahagia sekaligus saya banggakan, yang mana di sini tampil, Nak, kalau bisa jangan videonya jangan ditutup ya. Karena kita belum sempat ketemu, dengan inilah kita bisa menatap wajah kalian masing-masing. Walaupun tidak tatap muka di kelas, tatap HP ataupun tatap layar, di sana sudah kelihatan wajah-wajahnya yang cantik, yang ganteng, yang senantiasa saya support yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku semua yang bergabung dalam hal ini. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa, karena di sana undangan berapa tadi, 75, ternyata yang hadir di situ bahkan sudah 70 lebih, bahkan 95%. Jelas sukses Ibu Nia. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di sini di dalam acara ini jangan jemu-jemunya untuk ambil kesempatan. Yang patut kita syukuri pada anak-anak semua yang tampil di layar ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa tampil, unjuk gigi, unjuk muka, unjuk wajah yang ganteng, yang cantik, ya. Semuanya itu juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga patut kita syukuri. Di dalam acara wisata literasi ini adalah awal daripada perjumpaan ini merupakan suatu bentuk sosialisasi. Ya mungkin ini sementara adalah sosialisasi wisata literasi secara virtual. Mungkin juga nanti kalau kurang puas, sebelum-sebelumnya Ibu Kurnia sudah pernah memberikan suatu program secara tatap muka. Ya monggo silahkan dengan cara dibuat suatu kelompok ataupun shift tatap muka secara langsung. Mungkin kemarin lebih kurang itu ada, kalaupun ada 50, ya bisa Bu dibagi menjadi 3 shift, atur saja. Nah, kemudian kepada anak-anakku semuanya, apa sih tujuan kita pada hari ini adalah sosialisasi. Mungkin nanti akan dijelaskan dan dipanjang lebarkan dunia literasi oleh bundanya, yaitu Ibu Kurnia Saitami. Untuk itu harapan saya kepada anak-anak, jangan tinggalkan layar TV Anda, jangan tinggalkan layar laptop Anda, jangan tinggalkan layar HP Anda untuk acara-acara yang sangat-sangat bermanfaat ini. Adapun mungkin saya mencuplik sedikit bahwa generasi yang sekarang ini hampir hilang. Mungkin justru tulisannya sendiri pun tidak dikenal, apalagi tulisan-tulisan para sastrawan. Coba anak-anak yang masih, kalaupun pernah membaca, tentunya di perpustakaan kita, di belakang di lokal 2 itu merupakan gudang ilmu, gudang wacana, baca gudang wacana, segala macam bentuk informasi yang ada di sana. Ayo kita gali bersama-sama, kita rusak buku itu dengan cara membuka, dan membuka. Supaya tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan minat berkarya untuk menulis, mengarang. Karena menulis itulah dunia kita untuk membuka dunia lebih lebar. Dengan membaca itulah kita bisa tahu. Belajar dalam istilah bahasa Inggris lifelong education, belajar sepanjang hayat. Kepada anak-anakku semuanya, yang namanya belajar itu bisa melalui mata, bisa melalui telinga, bisa melalui
keterampilan, life skill yang kita lihat, kita contoh, kita terapkan sehari-hari. Namun ada suatu hal yang lebih penting, bahwa buku adalah jendela dunia. Maka bukalah buku. Karena ilmu itu tidak cukup yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Namun di sana ada yang namanya referensi yang sangat berharga, yaitu buku. Bukalah buku. Kenali judulnya. Lihat daftar isinya. Baru ke dalam. Itu tanda-tanda orang kalau sudah punya minat baca, tentunya tidak banyak tanya. Dan selalu penasaran dan penasaran apa sih isinya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu anak-anakku semuanya, sudah penasaran terhadap buku-buku itu, buku apa saja, koran apa saja, nemu cuilan di jalanan ataupun bungkus-bungkus makanan atau apa, kalau memang belum pernah dibaca, maka dengan dibaca tentunya kita akan mendapatkan suatu manfaatnya. Ilmu tidak ada basinya anak-anakku. Ilmu tidak ada mubazirnya. Bacaan tidak ada limitnya. Karena ilmu itu adalah yang telah menulis di dalamnya itu adalah para tokoh kita, para ahli ilmuwan kita. Nah, untuk itu siapa tahu anak-anakku semua, dimulai dengan sosialisasi ini, dimulai dengan gemar menulis, dimulai dengan gemar membaca. Langkah berikutnya adalah anak-anak ini adalah diharapkan untuk bisa mencurahkan ujung tinta penanya dalam lembaran-lembaran kertas yang ditempel di dalam kamar, kemudian dikumpulkan, diikat dengan benang, disatukan. Kalaupun nanti ada suatu kesempatan yang baik, tentunya ada macam yang berkenaan dengan pembukuan itu, pustaka daerah ataupun pustaka keluarga, itu nanti akan ada suatu kesempatan bila membukukan karya-karya Anda. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikuti jejak ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Siapa lagi kalau nggak kita semua? Begitu anak-anakku. Mungkin dengan adanya membuka buku ilmu pengetahuan, itu akan menambah hasanah di otak kita. Supaya anak-anakku, kepala di atas adalah isinya adalah segala macam bentuk informasi. Isinya adalah ilmu-ilmu pengetahuan. Karena kepala ini adalah pusat saraf kita, taruh di atas yang paling unggul untuk berpikir, untuk memerintah dan sebagainya. Dengan adanya isi-isi ilmu-ilmu yang ada yang pernah Anda baca, tentunya banyak hasanah, banyak penalaran. Tidak sulit untuk menemukan atau menyelesaikan sesuatu jika kita tahu. Contoh saja yang sangat-sangat sederhana. Di sana ada Google juga, buka itu di situ misalnya pengertian dan sebagainya. Di buku juga begitu juga, banyak itu sejarah-sejarah para pendahulu-pendahulu kita, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya sering-seringlah membaca sejarah-sejarah, terutama sejarah bangsa Indonesia, dan kedua adalah sejarah-sejarah dunia, tokoh-tokoh dunia yang ada. Termasuk yang ditayangkan oleh Ibu Kurnia tadi, itu merupakan orang-orang yang smart, orang-orang yang hebat, orang-orang yang peduli, penggali. Tinggal kalian generasi penerusnya, galilah ilmu itu sedalam mungkin. Nah, itu saja pesan. Mungkin ada sesuatu istilah bahasa Inggris, mohon dibenarkan kalau salah, Ibu Nia. If there is a will, there is a way. Jika di situ ada kemauan, maka di situ akan ada jalan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam. Baik, terima kasih Pak atas pengarahannya, dan dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak mendukung penuh atas program ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar dan terwujud sampai akhir kita mengikuti wisata literasi sekolah secara nasional. Karena ini berat sekali, harus melalui tahapan-tahapan, Pak, seperti itu. Baiklah, karena memang tunggal acaranya, Pak, saya tidak melibatkan banyak orang, karena nanti memang ada guru juga untuk pertemuan guru. Mungkin hari Minggu, Pak, besok jam 1 Bapak bisa hadir lagi, walaupun sebentar, kalau misalnya ada aktivitas yang sibuk.
Baik, selanjutnya yaitu sosialisasi pelaksanaan wisata literasi siswa. Baik, akan saya mulai dengan saya sendiri karena memang saya adalah terpilih. Awalnya sih Ibu mengikuti, ini sejarahnya dulu ya, awal-awal kenapa sih kita terpilih menjadi sekolah yang akan melaksanakan wisata literasi. Awalnya Ibu tanpa sengaja melihat iklan setelah ya di Facebook tentang pembukaan 1.000 guru motivator untuk literasi. Ibu pikir wah ini kesempatan bagus nih gitu. Tapi ada syaratnya, Ibu harus menuliskan sebuah artikel ya yang tentang pengalaman belajar di sekolah masing-masing. Dan karena kemarin banyak sekali pelatihan guru penggerak dan segala macam, Ibu mulai nulis, nggak tahu itu inspirasinya datang jam 11 malam itu tutup, jam dari maghrib Ibu mulai menulis artikel tersebut sebanyak 3 lembar kalau nggak salah itu. Alhamdulillah ternyata waktu pengumuman Ibu termasuk 1.000 orang ya yang terpilih menjadi guru GML, guru motivator literasi. Dan di tanggamu sendiri itu paling banyak, Pak. Itu ternyata ada 10 sekolah, Pak, itu yang terpilih, Pak. Ya. Dan untuk seluruh Lampung itu sekitar 47 orang, terutama 47 sekolah itu yang terpilih untuk melaksanakan wisata literasi. Dan alhamdulillah semua tergabung sekarang sudah menjadi grup dan itu menjadi motivasi saya untuk terus komitmen menyelesaikan program ini karena ini sangat berat sekali gitu. Dan ternyata sudah didengar juga oleh Dinas Perpustakaan Tanggamus, itu beliau juga mendukung. Mudah-mudahanlah ada apa ya sampai selesai komitmen ini selesaikan gitu. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali tentang moto, istilahnya ada orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu menurut Pramudia Ananta Tur ya. Terus yang kedua yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, jadi salah satu anak-anakku amal yang tidak terputus, yaitu apa? Yang pertama, anak yang soleh ya Pak ya. Ya, lalu amal yang baik ya. Nah, amalan itu akan mengalir ya ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu bisa kita dapat dari orang-orang sekitar ya, dari ini dan juga dari membaca. Nah, membaca itu adalah sumbernya buku gitu. Apabila kita menciptakan sebuah buku, kita tulis buku lalu bermanfaat bagi orang lain, maka amalan kita itu akan mengalir walaupun kita tidak ada lagi di dunia ini sampai kapanpun. Nah, saya ingin kita bersama-sama nih menulis sebuah buku, kita goreskan sejarah Tinta Emas bersama anak-anakku, bersama warga sekolah, bersama guru, bahkan kepala sekolah juga nanti akan dipaksa untuk menulis ya Pak ya, 4 lembar Pak, cuma Pak di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, yang baru memulai untuk merintis lagi, yang terseok-seok. Mudah-mudahan sekolah kita di tangan Pak Bapak Subagio akan lebih maju lagi. Saya tahu pengalaman Bapak sudah banyak sekali, tinggal melaksanakannya lagi Pak, gitu. Pengalaman-pengalaman Bapak yang dari terdahulu. Oke, selanjutnya anak-anakku, akhirnya apa program yang harus Ibu tuntaskan menjadi guru motivator literasi ini adalah Ibu harus
menggerakkan, ya. 50 siswa atau lebih untuk menulis puisi atau pantun, 10 guru untuk menulis artikel, dan 1 kepala sekolah juga menuliskan artikelnya. Jadi itulah ketuntasan dari program ini. Mudah-mudahan kita bersinergi untuk mensukseskan program ini ya anak-anakku ya. Jadi jangan khawatir. Banyak sekali yang inbox kepada Ibu. Ibu, saya nggak bisa nulis, Bu. Saya mundur aja, Bu. Saya nggak punya laptop, Bu. Saya nggak punya ini segala macam. Jangan khawatir. Kalian apabila memang tidak mempunyai alat peralatan, cukup dengan handphone. Nanti akan Ibu ajarkan bagaimana apabila kalian malas nulis, cukup dengan berbicara, nanti menjadi tulisan. Ya, nanti akan diajarkan. Ibu, saya tidak punya ide untuk menulis. Yang penting ada niat. Karena untuk menulis itu nggak perlu orang harus S3 atau ahli sekali, tidak. Yang penting adalah pertama niat untuk menulis, yang kedua mau belajar, ya bagaimana yang baiknya, yang ketiga adalah komitmen untuk menyelesaikannya. Karena karya yang bagus seperti apapun apabila tidak selesai itu bukan apa-apa. Ya, jadi harus komitmen, harus selesai. Oke, jadi kita komitmen menyelesaikan apa yang kita komitmen bersama, yaitu menyelesaikan tulisan kita menjadi sebuah buku. Oke ya. Nah, baiklah, Ibu akan mencoba untuk share screen di sini. Sebelumnya anak-anakku ketahui bahwa kita nih ada 2 orang guru di sini yang sudah mempunyai karya dan sudah ada di perpustakaan. Bahkan ada yang sudah di Gramedia. Nah, ini ada Ibu Yuni ya. Mana Ibu Yuni, yang masih online Ibu Yuni? Sebelum saya mulai untuk share screen. Ibu Yuni? Ya, Ibu Yuni ini sudah bukunya ya sudah masuk ke Gramedia. Jadi enak sekali nak kalau buku itu dipinang sama sebuah perusahaan percetakan buku, dia mendapatkan salary ya, gaji dari percetakan tersebut. Ibu Yuni itu sering mendapat, tahu-tahu dapat aja, di rekeningnya ada uangnya gitu. Ternyata dari Gramedia tuh untuk karyanya beliau tuh bagus sekali. Untuk Ibu, karyanya sih masih 4 buku ya, tapi belum bestseller seperti Ibu Yuni. Ibu Yuni baru pertama kali menulis sudah bestseller tuh, patut diacungkan jempol. Nah, sekarang anak-anakku mulai untuk menulis. Siapa tahu nanti dari siswa-siswi SMP 1 Kota Agung ini adalah penulis hebat. Ya, penulis itu nggak butuh dia jurusan apa, ya. Penulis itu tadi ada 3, misalnya bilang alatnya yaitu niat, mau belajar, selesaikan. Seperti itu. Ya. Oke, baiklah, akan Ibu share screen tentang materi hari ini. Oke, sudah terlihat, Nak? Oke ya, di sini ada model wisata literasi siswa. Oke. Bentar. Ternyata agak loading ya. Oke. Nah, di sini ada tahapan menulis ya, Nak ya. Tahapan menulis kita nanti pertama itu ada output kegiatannya di sini. Yang pertama,
siswa-siswi mendapatkan motivasi kuat untuk menulis dan produktif berkarya. Yang kedua, siswa-siswi praktik dan menyelesaikan tulisan satu siswa satu tulisan. Nah, kompetensinya itu menulis puisi, lalu yang kedua itu menulis pantun. Boleh salah satu ya, dipilih. Selanjutnya susunannya seperti ini. Ini susunan acara sih ya, kita sudah laluin. Oke, kita coba dilengkas saja. Nah, tahapan menulis, tahap membuat puisi yang paling pertama adalah membaca. Nah, siswa-siswi diberi contoh puisi, lalu mereka beri waktu baca selama 15 menit di sini boleh. Di sini ada 15 menit yang nanti kita akan mulai saat tatap muka lah ya, atau nanti salah satu akan misalnya coba untuk membacakan puisi di sini ya. Lalu memulai menentukan tema yang sederhana, keseharian, tentang keluarga, tentang sahabat, atau tentang guru di sini. Selanjutnya yaitu merangkai kata. Ya, buatlah puisi terdiri dari 8 sampai 12 baris ya, seperti ini. Ya, boleh. Nanti akan kita proses dan waktunya masih lumayan lama. Ya, kan temanya di situ ada persahabatan, ada teman, ya, keluarga, boleh ayah, tentang ibu, boleh seperti itu. Lalu membuat judul. Bentar, ini kenapa ngehang? Ini kadang-kadang ngehang nih. Bentar ya. Oke. Masih share screen apa sudah selesai? Ini nggak mau ya. Share. Itu ada problem nih. Bentar ya. Oke, ini ada ngehang sedikit, Pak. Bentar ya. Ini karena tadi pagi ada ada pertemuan guru motivator Selampung. Mungkin ini agak lelah komputernya. Bentar ya. Jadi sebagai gambaran anak-anakku sambil menunggu materinya, itu nanti kalian akan menulis sebuah puisi. Jadi jangan khawatir, tuangkan saja ide-ide kalian, karena puisi itu adalah curahan ya, curahan hati kalian. Bebaskan saja kalian menulis, tidak apa-apa. Ya, nanti akan kita perbaiki bersama-sama. Jadi jangan kalian stuck istilahnya, waduh nih saya nggak punya ide lagi nih, seperti itu. Jangan ya, kalian tulis aja apa yang ada di pikiran kalian. Lalu mohon untuk karya kalian boleh melihat Google ya, tapi itu adalah sebuah referensi. Jangan kalian menjiplak dari Google tersebut karya orang lain, jangan ya. Kalau bisa kalian menulis dengan karya kalian sendiri. Oke, di sini tadi ada 8-12 baris ya. Membuat judul, kalian pilih judul apa yang sering muncul kata-katanya, itu akan menjadi judul kalian. Membaca ulang dan mengoreksi. Oke. Di sini ada contoh puisi tema persahabatan di sini. Oke.
puisinya yang langsung Nia lihat di sini ada Qur'ani ya. Bisa dihidupkan Qur'ani Nur Naila ya? Halo Nak? Halo Bu. Oke. Bisa dibacakan puisinya tema persahabatan. Sahabat saling melengkapi. Bisa dibacakan Nak? Terlihat tidak tulisannya? Oke, dibuka lagi itu. Ini ya, oke. Sahabat, lupakan tentang semua. Apapun masalahnya, tentang hal buruk yang pernah ada. Lupakan tentang selisih antara kita, sebab itu hal biasa. Jangan kau anggap itu pembeda yang memecahkan kita. Tiada yang lebih baik dan tiada yang lebih buruk antara kita, karena seharusnya kita saling melengkapi. Oke, good. Tapi baiknya pertama-tama kita baca dulu ininya ya, judulnya. Tadi lupa nih judulnya. Atau saya ingin Pak Subagio masih di sana kah? Pak Subagio ini pinter nih baca puisinya. Saya ingin Pak Bagio membaca puisi, Pak. Saya pernah melihat Pak Bagio ini punya bakat puisi. Iya. Sekarang kita dengarkan Bapak Subagio untuk membacakan puisinya. Sahabat saling melengkapi, Pak. Oke, biasanya puisi ini tak terarah, baik aturan ataupun ukuran Bu Aspun sebenarnya, asal bunyi. Baiklah, saya coba berkenaan dengan ini. Bisa juga saya beri judul abrasi. Oh, ada puisi sendiri dia. Oke. Ada bacaannya ya? Maaf. Oh, ini ya. Sahabat saling melengkapi, Pak. Oh, gini-gini. Atau Bapak punya puisi sendiri, nggak apa-apa. Oh, enggak. Nanti belum. Oh, belum. Oke, suruh baca Ibu ya. Iya, Pak. Terlalu kecil. Oke, saya bacakan. Sahabat saling melengkapi. Karya siapa itu? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Lupakan tentang semua, apapun masalahnya. Tentang hal buruk yang pernah ada. Lupakan tentang seluruh, apa ini ya Bu, yang nggak nampak ini ya? Selisih antara kita, Pak. Selisih di antara kita. Sebab itu adalah hal biasa. Jangan kau anggap itu pembeda. Pembeda yang memecahkan kita. Tiada yang lebih baik dan tiada yang lebih buruk antara kita, karena nggak kelihatan Bu, kecil banget Bu. Karena harusnya kita saling melengkapi. Itu sangat lunik Bu tulisannya. Iya, luni-luni ya Pak. Saya mau ini lagi. Coba ada gurunya itu, tolong, ada di Bu Nuryana, ada Ibu Emelda, ada Ibu Yuni, itu saya lihat. Digilir. Nah, boleh nanti ingin saya tahu. suruh baca pantun aja Pak. Oke, ya, boleh. Oke, selanjutnya anak-anakku. Nah, di sini menulis pantun ya. Pantun adalah salah satu puisi lama yang tersusun dari 4 baris berisi sampiran dan isi dan mempunyai rima a dari belakangnya ya, dan rima ab. Nah, contohnya di sini ada nih. Ibu ingin di sini bisa membacakan. Ibu Yuni dulu deh. Ini Ibu Yuni Ernawati apa Ibu Dwi Marisa atau Bu Yuni Ernawati nih yang ada? Yuni Ernawati. Nah, bisa dihidupkan Bu. Oke, speakernya sudah saya coba untuk menghidupkan. Bisa dihidupkan Ibu Yuni Ernawati? Halo Bu Yuni.
Bu Yuni. Sepertinya enggak. Bu Yuni. Halo? Ya, oke. Bisa dibacakan pantunnya, Bu, yang pantun pertama, Bu. Kecil ya tulisannya. Pantun Pisau di dapur. pisau di dapur harus diasah Cakep. supaya daging dapat dicacah. Iya. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Iya. Oke, coba bisnisnya. Terima kasih ya, Ibu. Oke. Saya ingin random aja nih ya, random nih. Razita Salsabila, bisa dihidupkan speakernya, Nak? Oke, bacakan yang contoh 2 ya. Yang mana, Bu? Di antara Kedua. sinak belukar. Apa? Contoh 2. Yang contoh Contoh 2. satu apa contoh? 2. Simak di 2, nah. Di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya pintar di bijaksana. Oke, sekali lagi nih Suraya Airesyah. Oke, Suraya, ayo bisa dibacakan lah yang contoh 2. Hidupkan dulu speakernya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba pantunnya dibaca ya. Yang contoh kedua. Di antara senak belukar ada ular serta mangsanya. Aku rajin dalam belajar, niscaya pintar dan belajar. Dan bijaksana. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan belajar ya. Oke. Selanjutnya yang lagi. Oke. Di sini ada cara menulis pantun. Nah, tentukan tema, misalnya menjaga persahabatan, larangan membuang sampah, menghormati guru, giat belajar, dan lain-lain ya. Buat 2 baris isi. Nah, 2 baris terakhir. Perlihatkan suku kata di akhir isi, buat 2 baris sampiran. Jadi biasanya nih, 2 baris itu adalah kata-kata yang apa ya, yang indah ya istilahnya. Itu apa sih suku dalam bahasanya itu, kata-kata kiasan. Nah, itu sebagai kata-kata kiasan. Yang kedua itu sudah merupakan isi bait kedua biasanya. Nah, contohnya nih, jika ingin membuat pantun tentang larangan membuang sampah, nah 2 kalimat akhir itu isi dari pantun bisa saja menjadi siapakah ini yang buang sampah, apakah dia tidak memikirkan kotorannya. Nah, seperti itu. Itu kita tulis dulu kuncinya, kunci isi pantun itu apa, baru nanti dicari untuk kalimat sampirannya. Nah, setelah mendapatkan 2 baris, langkah selanjutnya adalah membuat sampiran pantun. Untuk membuat sampiran itu perlu memperhatikan rimanya terlebih dahulu ya. Carilah kata-kata yang berakhiran sama dengan sampah untuk kalimat pertama dan kotorannya untuk kalimat kedua, sehingga pantun menjadi lengkap seperti ini. Contohnya ya, pohon mangga banyak getah, di bawahnya ada sinyonya. Siapakah ini yang buang sampah? Apakah dia tidak memikirkan kotorannya? Nah, seperti itu. Ya, jadi ada iramanya ya. Jadi anak-anakku, nanti itu kalian hanya menulis ya. Jadi jangan takut. Kadang ada yang takut, Miss ini dibacain nggak Miss ya? Nanti saya nervous, saya grogi Miss gitu. Enggak, untuk sekarang ini kalian hanya menuliskan saja ya. Lalu nanti disetorkan dengan Ibu. Kalau kalian tidak bisa menulis atau apa, boleh kalian tulis di kertas dulu, coret-coret, nanti saat kita bertemu akan Mia ajarkan menulis di handphone ya, langsung nanti ke file kita.
belajar melalui Google Doc ya, otomatis nanti. Oke, selanjutnya, nah, pentingnya menulis. Mati. Jadi, pentingnya menulis itu bisa dikenal orang, ya, melalui ini banyak orang, ya. Jadi dari orang tidak terkenal dia menjadi kenal. Lalu mendapat royalti. Royalti itu seperti Ibu Yuni Dwi Marisa ya. Ibu Yuni Dwi Marisa, ini kenapa ke sini? Nah, Ibu Yuni Dwi Marisa ini karyanya sudah di Gramedia nih. Jadi dia selalu dapat royalti. Berapa bulan sekali itu masuk ke rekeningnya. Seperti itu ya. Lalu lebih didengar. Tentu saja apabila ada pengalaman yang sering kita menulis itu biasanya lebih didengar ya oleh audiens karena karya-karyanya ya. Mereka sebagai audiens justru sibuk dengan urusan masing-masing karena tidak mengenal siapa yang bicara itu. Jadi apabila dia sudah menjadi terkenal itu akan didengarkan banyak orang. Lalu keempat, bisa menginspirasi banyak orang. Nah, jadi tulisan yang baik itu apa tadi? Amalan yang akan mengalir karena bermanfaat ya bagi banyak orang. Jadi apabila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi amalan kita tetap mengalir itu adalah dengan cara menulis ya. Menginspirasi banyak orang hingga akhirnya bermanfaat juga bagi orang lain. Yang kelima, meninggalkan jejak literasi, istilahnya jejak sejarah ya, rekam jejak istilahnya ya. Apabila orang-orang itu siapa sih dia seperti itu, nanti akan oh dia rekam jejak, dicari di Google, oh dia ini karyanya banyak seperti ini adalah meninggalkan jejak literasi, meninggalkan jejak baik ya. Nah, di situ tadi jika sudah meninggal orang-orang akan dapat membaca karya Anda, akan merasakan manfaatnya, dan berdoalah setiap apa yang ditulis akan menjadi amal jariah. Jadi menulis juga jangan asal-asalan ya, karena nanti kalau menulis apabila salah-salan, nah nanti malah kita tidak meninggalkan jejak yang baik gitu. Harus bermanfaat. Lalu terapi kesehatan, mereka yang memiliki waktu untuk menulis bisa membantu menuangkan perasaan dan pikiran sehingga tidak memendamnya dalam hati. Karena bila terlalu lama ditahan bisa menjadi beban bagi tubuh seseorang. Jadi ibu dulu sering menulis diary ya, diary dari kelas 6 SD. Udah dapat pantun. Nih kalau besok. Kelas 6 SD itu untuk belajar nulis. Ternyata itu pembelajaran menulis ibu tuh ya. Kita menulis di diary itu apa? Ini tentang ini. Seperti itu. Jadi boleh kalian mulai untuk sekarang ini tulislah dulu puisi. Nah, nanti saat tulisan kalian ada di buku, kalian sudah memiliki, wah senang sekali nanti. Coba deh kalau kalian nanti puisi kalian dikumpulkan dengan puisi teman-temannya, lalu kalian jadikan buku. Kamu ada buku nggak? Ada dong, ini ber-ISBN. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan nih buat kalian. Nanti pasti ada headingnya di situ. Wah, saya mau menulis lagi nih, saya mau menulis lagi. Seperti itu. Itu terapi juga ya, untuk memotivasi diri lah ya. Selanjutnya untuk jenjang karir guru atau untuk kenaikan pangkat. Ini untuk menjadi seorang guru ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi anak-anakku, nanti setelah kalian menuliskan karya kalian, kalian akan di bawahnya ada profil penulisnya. Jadi kenapa harus ada profil? Karena nanti akan dibaca se-Indonesia Raya. Ya, bahkan sedunia apabila nanti tulisan kita literasinya menjadi dunia seperti itu. Nah, siapa sih yang menulis puisi yang sangat bagus ini atau siapa sih yang menulis pantun yang sangat bagus ini? Ada profil penulisnya. Nah, nanti akan kalian tulis profil penulisnya seperti ini nih. Terlihat ada nama atau nama sapaan, tempat tanggal lahir, buku pantun seperti itu ya. Ada kita menuliskan profil penulisnya seperti itu. Oke, selanjutnya
Nah, ini ada lampirannya. Apabila kalian punya laptop di rumah, ya bisa ukuran kertas A4, halaman. Cuman ini nggak usah kalian pikirkan, ya. Nanti karena kita akan ada tatap muka, nanti dibagi untuk beberapa di beberapa kelompok ya nak ya. Mungkin 10-10 atau 15-15 kelompok. Nanti akan ada pembagian jadwalnya, kalian ke sekolahan akan bertemu dengan misisnya. Yang penting kalian bawa handphone. Yang punya laptop boleh bawa juga laptopnya. Apabila kalian tidak punya laptop, Miss nggak punya, boleh pakai handphone saja. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menulis langsung tanpa misalnya kalian malas mengetik, hanya bicara saja bisa. Nanti akan melihat siapa saja yang akan bisa menulis secara bersama-sama seperti itu. Oke, selanjutnya coba nih satu ya. Siapa tahu kalian ada yang bisa masuk ke link ini nih. Coba misisnya akan share di grup, di kolom chat. Coba kalian, bentar. Ini ada. Kalian klik link tersebut, lalu kalian gabung, ya gabung ke Google Doc. Itu dari Google Doc. Nanti kalian bisa menulis di sana, ya. Caranya nanti klik, lalu dia nanti akan meminta link ini nih, akun kalian di telepon, ya di handphone kalian, lalu kalian pilih mana yang akan kalian gunakan akunnya untuk membuka. Bagaimana kolom chat ya. Kita coba ini sebelum kita akhiri pertemuan ini, misisnya mau coba ya. Coba contohnya nih. Coba kalian klik di sini nak, yang bisa masuk di kolom chat. Oke, Ibu buka ininya ya. Biar kalian bisa berbicara. Oke, apakah sudah bisa kalian gabung? Ibu buka ya, coba dibuka puisi. Belum ada bisa yang gabung? Belum bisa ya. Jadi nanti di sini ada ini, misalnya di sini puisi, karya. Nah nanti misisnya ajarkan, ini hanya gambaran kalian, dari handphone pun bisa nanti diajarkan dengan misisnya. Kalian bisa bergabung di sini, di filenya misisnya ini, ya. Nanti akan bersama-sama kalian tulis di sini. Oh aku nanti lembar kedua ya, kalau misalnya ada lembar ketiga belum, kalian tulis yang lembar ketiganya. Jadi nanti otomatis akan selesai tanpa kalian, Miss ini gimana Miss, nanti harus seperti ini. Nah, udah nanti harus selesai, udah selesai kalian menulisnya. Nggak perlu dikirim-kirim lagi dengan misisnya, sudah tersimpan otomatis di sini gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi nanti kita akan belajar nih, nggak apa-apa, nanti linknya akan kita, belum nampak linknya di chat. Oh gitu. Oh ini masuk ke ini ya, ntar dulu. Everyone. Oh ini ininya masuk ke oh ya, tadi ini masuknya ke waiting room ya. Bentar deh, Ibu share lagi. Oke.
Apakah sudah bisa terlihat di situ? Masih ada yang belum bisa lihat? Everyone di waiting room. Oh, sudah. Oke. Itu sudah ada yang lihat, nak? Everyone. Oke. Oh, belum. Ya udah, nggak apa-apa. Itu hanya sebagai contoh saja. Nanti akan kita praktekkan saat kita tatap muka ya. Nanti akan kelompoknya akan menyusul, nanti akan disebarkan oleh wali kelas masing-masing. Oke, nggak apa-apa, itu jangan dipermasalahkan. Itu hanya memperagakan aja, nanti teknisnya akan Ibu ajarkan kalian seperti apa menulis dengan praktis ya. Jadi jangan takut, yang penting kalian niat dulu. Bisa mau ikut, Miss, saya mau ikut. Boleh, niat dulu ya. Gabung, nggak apa-apa, pasti nanti bisa akan menulis. Nah, akhirnya anak-anakku, ini lupa di mute lagi ya. Bentar. Nanti hasil akhirnya karya kalian yang terbaik ini akan dilombakan ya, ke tingkat nasional. Di situ banyak sekali hadiah-hadiahnya ya. Ada trofi, nanti ada bonus kalian menulis buku, bonusnya bonus cetaknya, nanti otomatis kalian menjadi anggota Forum Menulis Indonesia dan lain-lain. Nanti akan Ibu jelaskan saat kita bertemu ya. Oke, anak-anakku, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Boleh sekalian kalian ingin bertanya, boleh Ibu buka tanya jawab. Atau yang kalian malu untuk berbicara boleh tulis di kolom chat. Nah, caranya kalian raise your hand di direction-nya. Ada di situ kan ada reaction, ada raise hand, itu boleh. Artinya kalian ingin bertanya jawab. Itu ada yang nggak bisa buka WhatsApp itu, Bu. Buka bisa WA ya, dan nanti diajarkan sama Ibu ya. Kapan tatap mukanya nanti ada lagi itu. Kapan tatap mukanya nanti akan secepatnya, karena nanti kan banyak sekali kita mau PTS ya Pak ya. Iya betul. 20-an ya. Ya seperti itu ya. Nanti kita mau PTS, ada asesmen dan lain-lain, tapi Adat. ya akan kita di sela-sela lagi. Kapan tatap mukanya, Miss? Tatap muka sekolah apa tatap muka puisi nih? Apa pantun? Minggu depan ya. Minggu-minggu inilah insya Allah nanti kelompok pertama akan dimulai. Ada lagi yang ingin bertanya, nak? Sebelum kita tutup? Oh, ini ada sini. Oke. Silakan. F2039. Silakan, nak. Dibuka speakernya, nak. F2039. Tumis. Iya, coba, enggak apa-apa. Ingin bertanya apa tadi kepencet? Itu di chat sudah ada itu. Oh iya. Yang ditanya tatap muka kelas. Kelas berapa duluan? Nah, nanti dilihat. Kita akan campur ya. Boleh kelas 7, boleh kelas 8, boleh kelas 9 nanti, atau dicampur nggak masalah. Ya, nanti yang penting dibentuk dulu kelompoknya. Oke. Panduan pembuatan. Siap. Nanti akan dibagikan filenya ya, Nak ya. Kita nanti ketemu dulu, nanti akan dibagikan. Ini tatap muka tanggal berapa? Oh, tatap mukanya nanti mudah-mudahan minggu depan sudah berjalan ya. Nanti tinggal tunggu kalian gilirannya kelompok mana, termasuk kelompok mana, nanti akan kita ke sekolahan, mulai akan kita bimbing bersama-sama. Ketika tatap muka menggunakan baju sekolah atau baju biasa. Baju biasa saja ya Pak Bagio ya? Oke, boleh saya jelaskan sejenak? Boleh Pak ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anakku yang di depan layar. Pertanyaan-pertanyaan itu memang agak menyimpang dengan acara ini, namun baiklah, langsung menyentuh kepada tatap muka. Yang pertama, tatap muka sudah kami persiapkan sampai detik ini, namun ada beberapa hal yang harus dilengkapi, dan jika sudah selesai akan kita ajukan, kemudian akan kita mendapatkan izin. Karena sekolah kita ini multi masalahnya banyak, diantaranya adalah sedang direhab, itu juga akan kita tata sedemikian rupa, kemudian membuat SIP, dan paling penting adalah protokol kesehatan, yaitu seluruh Dewan Guru harus melalui vaksin. Nah, itu masih dalam tahap persiapan. Jika sudah selesai, nanti akan diajukan kembali, baru dapat izin, baru kita mulai. Adapun itu kita tunggu saja izin dari Dinas Pendidikan, ya. Nah, itu saja kiranya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini tatap muka apa dulu nih? Kalau tatap muka sekolah, kalian ingin mau sekolah, itu tunggu dulu perintahnya dari Dinas Pendidikan. Kalau tatap muka puisi. Nah, kalau tatap muka puisi akan segera berlangsung. Mudah-mudahan minggu ini akan dimulai. Boleh menggunakan pakaian bebas ya Pak ya? Bebas saja, sopan. Bebas saja. Jangan lupa bawa masker dan bawa handphone atau bawa laptop semacamnya. Iya. Yang tidak punya handphone boleh karena bisa masuk ya. Oke, apakah nanti dibimbing cara membuat puisi? Iya, tentu saja. Jadi puisi yang bagus ya, dan alurnya. Pembimbing puisinya siapa saja? Nah, nanti akan Ibu libatkan guru bahasa Indonesia ya. Bisa nanti sebagai seperti Ibu Rempil, Ibu Rosita, Ibu Imelda ya. Itu bahasa Indonesia nanti bisa kita libatkan. Harinya nanti menyusul ya Nak ya. Kita buat dulu kelompoknya dan juga teman-teman kalian yang ingin bergabungnya ya, bergabung. Nanti ini akan inisiasikan, siapa tahu menggugah motivasi mereka untuk bergabung. Ya, ada yang lain ingin ditanyakan lah sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ada yang ditanyakan? Boleh raise your hand. Masih kelihatan. Oke, Ibu rasa cukup ya. Nanti akan bagi kelompoknya. Maunya dicampur? Oh boleh dicampur. Dicampur juga nggak apa-apa, lebih asik ya. Oke anak-anakku, Ibu rasa hari ini pertemuan pertama untuk sosialisasi ini sekian ya Nak ya. Nanti akan dilanjutkan sesi-sesi selanjutnya. Baiklah. Ada penutup pantun Bu, penutup. Bapak mau pantun nih? Boleh. Untuk motivasi anak-anakku semuanya ini. Iya. Terima kasih pada anak-anakku semuanya. Dengarkan baik-baik pantun dadakan. Ya, kita harus siap juga. Sebenarnya gampang sekali, sudah dijelaskan oleh Bu Miss Nia tadi. Baik, dengarkan. Hari raya akan tiba. Jangan lupa membuat ketupat. Jika Anda banyak membaca, akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kedua, satu lagi. Berhias di depan kaca. Di depan kaca mulai kemeja. Cintai budaya membaca. Dengan banyak baca membuka jendela dunia. Alhamdulillah. Ternyata Pak Bagio udah pinter pantun nih ya. Baik, terima kasih Bapak Subagio selaku kepala sekolah kita yang menggantikan Pak Saiful. Mudah-mudahan terus bimbing kami ya Pak ya sampai selesai dan juga dapat memajukan literasi di sekolah kita dan juga mungkin iya Bu.
Mungkin karena kita ini belum ada ikon-ikon yang muncul, barangkali literasi ini dimunculkan. Ya. Kalau yang lalu kan pramuka, kemudian Ya. akademik OSN, udah Ya. ini. Tapi sisi lain kita munculkan di permukaan SMP 1 sebagai unggulan. Ya. Artinya Baik. bisa terkenal SMP budaya ataupun literasi unggul di khususnya adalah di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, umumnya adalah di Indonesia. Baik. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih anak-anakku yang sudah berpartisipasi, semangatnya luar biasa. Kalian sudah mau bergabung dan berpartisipasi dalam program wisata literasi siswa, dan misinya juga harapkan juga jangan sampai di sini berhenti ya. Tetap kita akan menjalankan banyak sekali program untuk memajukan literasi sekolah kita. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya selaku pembawa acara dan juga moderator dan juga sebagai duta literasi lah ya di SMP 1 Negeri 1 Kota Agung. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Bye. Boleh kalian istirahat. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa cek-cek lagi grupnya. Nanti akan disebar kelompoknya. Oke, terima kasih Pak Subagio. Terima kasih Ibu Wali kelas yang sudah bergabung. Dan terima kasih anak-anakku. Oke, bisa meninggalkan layar Zoom. Ibu akhiri ya, Nak ya. Izin live ya. Ya, Miss. Ya.